Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang chapter 9, yaitu budaya dan strategi perusahaan. Dengan anggota kelompok yang berjumlah 3 orang, yaitu yang pertama ada Alvin Satya Praja dengan NPM 23111002, dan selanjutnya ada Raffi dengan NPM 23111074, dan yang terakhir ada M. Dafar Rizky Nugraha dengan NPM 22111073. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pandangan budaya terhadap strategi. 1. Strategi dan budaya perusahaan. Strategi perusahaan adalah peta jalan yang menentukan bagaimana perusahaan akan bersaing di pasar dan meraih tujuan jangka panjangnya, termasuk bagaimana perusahaan akan bertumbuh dan mengembangkan produknya. Budaya internal perusahaan maupun budaya eksternal perusahaan memiliki peran fundamental dan saling mempengaruhi dalam perumusan, implementasi, dan keberhasilan strategi bisnis. Strategi dapat dilihat sebagai sesuatu yang tidak terlalu berkaitan dengan pengambilan keputusan dan lebih berkaitan dengan pengetahuan, yaitu apa yang diketahui atau apa yang dipikirkan oleh organisasi. Pengetahuan ini juga mencakup cara organisasi menafsirkan dunia dan posisi di dalamnya. Dan yang selanjutnya itu ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah seperangkat nilai-nilai, kepercayaan, dan perilaku yang tertanam serta dianut oleh semua anggota perusahaan. Budaya perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mempengaruhi cara karyawan berinteraksi, bekerja, dan menghadapi tantangan. Secara singkat, pengaruh budaya dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu budaya internal atau budaya organisasi. Nilai-nilai keyakinan dan norma yang dianut oleh karyawan perusahaan mempengaruhi bagaimana strategi dirumuskan dan dilaksanakan. Budaya yang kuat dan selaras dengan strategi dapat mempercepat inovasi, kolaborasi, dan adaptasi. Sementara budaya yang kaku atau tidak selaras dapat menjadi hambatan yang besar bagi organisasi atau perusahaan. Dan yang kedua adalah budaya eksternal atau budaya masyarakat. Di pasar internasional, strategi perusahaan harus beradaptasi dengan budaya lokal. Ini mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari preferensi produk, strategi pemasaran, negosiasi bisnis, hingga gaya kepemimpinan. Mengabaikan budaya lokal dapat menyebabkan kegagalan produk atau merusak reputasi perusahaan. Budaya organisasi mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan strategi melalui nilai dan keyakinan bersama. Sementara strategi, ketika diimplementasikan secara konsisten, akan memperkuat atau bahkan membentuk budaya yang baru, menciptakan siklus umpan balik yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada model-model strategi budaya. Ada dua model. Yang pertama ada model pengendalian. Departemen yang bertanggung jawab membuat rencana strategis dan mempresentasikan kepada manajemen puncak atau dewan untuk dipertimbangkan. Laporan perusahaan merupakan sumber utama informasi tentang lingkungannya, dan ini cukup kuantitatif dan objektif. Yang selanjutnya ada model adaptasi. Tanggung jawab atas keputusan strategis berada di semua tingkat organisasi. Informasi yang diperoleh bersifat kualitatif dan subjektif karena berasal dari sumber-sumber pribadi, teman, dan kolega. Selanjutnya, faktor-faktor budaya dari strategi. Di sini ada dua hubungan. Yang pertama ada hubungan dengan lingkungan. Orientasi ini bertumpu pada keyakinan bahwa manusia dapat mengendalikan lingkungannya. Lingkungan eksternal, yaitu pasar sosial dan politik, membentuk budaya dan strategi yang sesuai, sementara budaya dan strategi yang kuat membantu perusahaan beradaptasi dan berhasil dalam lingkungan tersebut. Lingkungan juga mempengaruhi budaya melalui nilai, norma, dan perilaku yang terbentuk, dan budaya ini kemudian membentuk strategi dengan nilai-nilai yang membimbing pengambilan keputusan. Selanjutnya ada hubungan antar manusia, yaitu fondasi budaya perusahaan yang mempengaruhi strategi dan kinerja. Dalam masalah hubungan interpersonal dalam perusahaan, strategi hanyalah salah satu fungsi manajemen yang melibatkan pola hubungan yang dapat diprediksi. Selanjutnya ada strategi pasar global, menggabungkan adaptasi budaya dengan strategi perusahaan yang melibatkan penyesuaian produk, promosi, dan harga untuk pasar lokal, guna menghindari kesalahpahaman budaya dan memenuhi preferensi konsumen yang beragam. Strategi perusahaan fokus pada cara masuk, ekspor, joint venture, investasi langsung, keunggulan kompetitif, inovasi, teknologi, sumber daya manusia, dan perencanaan terintegrasi untuk mengoptimalkan sumber daya pemasaran di pasar global. Dalam hal ini, penugasan global dapat menjadi sangat penting secara strategis bagi perusahaan.
Para manajer yang dikirim dari kantor pusat ke anak perusahaan di luar negeri tidak hanya dapat berkonsentrasi pada kebutuhan spesifik pasar lokal, tetapi juga dapat menganalisis kecenderungan di pasar global untuk kepentingan sebuah perusahaan atau seluruh perusahaan. Selanjutnya ada strategi perusahaan, yaitu ada merger dan akuisisi. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas baru, di mana semua perusahaan yang terlibat bubar dan membentuk perusahaan yang baru. Selanjutnya ada akuisisi. Akuisisi sendiri adalah tindakan satu perusahaan membeli dan mengambil alih kendali atas perusahaan lain, sehingga perusahaan yang mengakuisisi tetap ada sebagai induk dan perusahaan yang diakuisisi menjadi bagian darinya. Baik, selanjutnya yaitu penggabungan budaya atau akulturasi. Ini adalah proses perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan memengaruhi, tanpa menghilangkan unsur-unsur kebudayaan asli masing-masing. Proses ini terjadi ketika unsur budaya asing diterima dan diolah oleh suatu kelompok masyarakat, tetapi kebudayaan lama mereka tetap terlihat ciri-cirinya dan dapat dibedakan. Lalu ada gegar budaya atau culture shock. Ini merupakan perasaan tertekan, bingung, cemas, dan disorientasi yang dialami seseorang saat berhadapan dengan lingkungan dan budaya yang benar-benar baru dan asing. Ini ditandai oleh perbedaan kebiasaan, norma, nilai, dan cara pergaulan yang menyebabkan individu sulit beradaptasi. Jadi, kesimpulannya itu pada bab ini telah membahas hubungan yang erat antara budaya organisasi dan strategi korporat atau perusahaan. Budaya organisasi sebenarnya merupakan bagian dari strategi dalam arti bahwa budaya organisasi tidak hanya memengaruhi perumusan strategi, tetapi juga cara penerapannya di perusahaan. Hubungan ini juga sangat jelas terlihat dalam merger dan akuisisi lintas negara, karena keduanya tidak hanya melibatkan perusahaan itu sendiri, tetapi juga budaya mereka. Perusahaan mungkin percaya bahwa tindakan tersebut menawarkan cara yang strategis dalam menghadapi globalisasi, namun seringkali gagal memperhitungkan masalah-masalah budaya yang melekat pada kemunculan budaya baru dalam organisasi yang baru. Baik, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.